Para yang di pondok terdengar, mungkin silakan untuk dibalas di chatnya. Terdengar ya? Terdengar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma ba'du. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk berkumpul untuk di majelis yang semoga Allah berkahi ini, karena pada siang hari ini niat kita adalah niat yang mulia, niat ingin memperbaiki, ingin menghadirkan generasi yang lebih baik dengan tentunya dengan pendidikan. Semoga apa yang kita rencanakan, apa yang kita usahakan pada siang hari ini tertulis sebagai sebuah amal ibadah. Amin. Ayah bunda seluruhnya yang di rumah, pada siang hari ini adalah technical meeting untuk membahas secara detail jadi untuk tes insya Allah yang akan diadakan besok hari Ahad 7 Maret pukul 8 secara daring. Jadi nanti akan soal dibahas bagaimana teknis-teknis untuk mengikuti seleksi gelombang 2 di Pondok Pesantren Tarbiyatul Iman secara daring. Semoga pada acara siang hari ini memberikan gambaran dan kemudahan bagi ayah bunda untuk dan juga calon santri PPTI untuk mengikuti tes, sehingga di hari Ahad bisa langsung mengikuti, bisa mempermudah jalannya tes. Kemudian sebelum kita membahas mengenai teknis alur tes yang akan diadakan insyaallah hari Ahad, maka akan dimulai oleh Ustadz John sebagai mudir pimpinan Pondok Pesantren Tarbiyatul Iman yang akan menyampaikan mengenai secara global visi misi pondok, mengenai paradigma pendidikan, mengenai pentingnya kita dalam menghadirkan atau mendidik putri kita bersama. Nah, kepada Ustadz John hari ini sebagai MHI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta alaihi wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wassallallahu musliman katsiran wa ba'd. Para ayah bunda sekalian serta anak calon peserta ujian seleksi penerimaan santri baru Pondok Pesantren Tarbiyatul Iman yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita pertama kali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana yang masih prihatin kita semua tanpa kecuali, kita yang di pondok ataupun yang lain, artinya kita bersama-sama, kita sendiri atau kita tidak sendiri untuk merasakan dampak daripada ujian ini. Marilah kita menjadi hamba Allah yang tidak menyerah, tidak putus asa, tetap selalu menumbuhkan harapan dan berusaha untuk menjadi hamba Allah yang optimis bahwa segalanya akan berakhir dan Allah akan memberikan kepada kita jalan keluar yang baik. Dan semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang lulus ujian situasi ini. Ayah bunda sekalian, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ustaz Joko, bahwasanya biasanya kita
secara singkat menyampaikan orientasi kepada para calon santri dan juga kepada calon wali santri untuk memperkenalkan sekaligus memberikan pemahaman terkait dengan Pondok Pesantren Tarbiyatul Iman. Jadi kalau ayah bunda membaca di situs atau mungkin di web, ya, atau mendapat informasi dari teman, dari saudara, dari tetangga dan lain-lain yang mengetahui tentang pondok ini, ya, maka pada kesempatan siang hari ini saya sebagai yang dituakan, ya, yang untuk memimpin pondok ini akan menyampaikan bahwa kita perlu menyadari tentang hal penting di dalam kita mendidik anak kita. Bahwa yang pertama, pendidikan itu adalah kewajiban orang tua dan menjadi hak anak. Ya, ini penting untuk kita pahami bersama. Mengapa? Jadi kita mendidik keluarga itu, termasuk anak-anak kita, adalah dalam rangka menunaikan perintah Allah, agar anak kita menjadi anak yang baik, anak yang taat kepada Allah, soleh solihah, yang berakhirnya adalah menjadi anak-anak yang selamat dan membawa juga keselamatan kepada keluarganya. Itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini adalah tugas kepala keluarga utamanya, yaitu tugas ayah dibantu oleh ibu dan anak-anaknya. Jadi pertama kali kepala keluarga harus berusaha untuk menempuh jalan kehidupan yang menyelamatkan dirinya. Dan kemudian harapannya juga akan membawa keselamatan kepada keluarganya. Karena itulah tanggung jawabnya. Itulah yang dibebankan oleh Allah kepada kita semua tanpa kecuali. Maka ini merupakan paradigma pertama yang harus difahami, bahwa pendidikan itu adalah tugas daripada orang tua. Dalam upaya pengasuhan anak dan pendidikan yang dimulai dari sejak anak itu belum lahir, sejak dalam kandungan, anak itu lahir ketika bayi, kemudian di masa-masa kanak-kanak sampai mereka mumayyiz, sampai mereka kemudian balik di masa-masa awal baliknya, yang biasanya anak yang baru masuk pendidikan setingkat SMP atau MTS, nah, itu biasanya mereka yang baru saja balik. Nah, di sini para ayah bunda sekalian, ini ayah bunda memulai fase baru dari pendidikan ketika anak itu tidak di dalam pengawasan ayah bunda setiap hari, jika itu mengacu kepada pendidikan pondok. Nah, yang seperti ini perlu saya sampaikan bahwa ada semacam pengalihan daripada tugas orang tua kepada lembaga pendidikan dalam hal ini adalah pondok. Mengapa saya tekan pondok? Karena memang ada yang berbeda dengan pendidikan pada umumnya. Jika pada misalnya yang paling mudah saja, jika pada umumnya pendidikan itu adalah setengah hari atau lebih sedikit dari setengah hari, mulai misalnya jam 7 sampai jam 2, ya, ataupun ada yang lebih jika mendekati masa-masa ujian akhir. Nah, jadi itu kalau di luar pondok. Tapi di pondok, maka ayah bunda sekalian mengalihkan kewajiban itu kepada pondok, sehingga pondok harus menyampaikan atau melakukan proses pendidikan itu 24 jam setiap hari. Nah, makanya ini kan ada sebuah pengalihan yang berkaitan ekstrim. Karena ketika anak itu mondok, maka dia tidak lagi bersentuhan langsung dengan orang tuanya dan juga sebaliknya. Maka ini akan memunculkan pola dan sikap yang berbeda. Dengan apa? Dengan yang mereka sekolah setiap hari pulang ke rumah.
Maka ini harus disiapkan. Tetapi ayah bunda sekalian, bahwa memang tujuan daripada pendidikan itu adalah membentuk mental-mental yang kuat dalam diri anak-anak kita dan dalam diri keturunan kita. Karena pasti kita menyiapkan mereka untuk hidup yang pasti akan penuh tantangan. Sebagaimana kata Ali radhiyallahu anhu, bahwasanya atibu auladakum fa innahum yaisuna fi zamanin wa zamanikum. Jadi didiklah anak kalian karena nanti mereka akan hidup dalam satu situasi yang berbeda dengan yang dulu kalian alami. Ini kan harus disiapkan. Nah, jadi katakanlah asumsinya seperti itu. Jadi ketika orang tua di rumah, anak di pondok, maka sama dengan seolah-olah bahwa ibaratnya kita tuh sudah tidak lagi mengawasi secara living anak kita. Ambil contoh misalnya ketika seorang itu meninggal, maka dia otomatis tidak bisa mengawasi anak itu secara living. Bagaimana? Berarti harus menyiapkan orang yang akan menggantikan dirinya. Ya, kan begitu. Nah, ibaratnya seperti itu, bahwa ketika sudah sedang di pondok, maka apa? Maka itu artinya dialihkan tanggung jawab pendidikan itu kepada pondok. Nah, dalam hal inilah kemudian harus ada semacam kesaling percayaan antara wali santri dan pondok. Ya. Agar apa? Agar nanti bisa berjalan harmonis. Karena itu sejak awal saya ingin sampaikan bahwa meskipun anak itu mondok, maka pendidikan tetap di tangan orang tua yang paling utama. Jadi yang paling utama adalah di tangan orang tua. Ya, walaupun secara kenyataannya orang tua itu menyerahkan ke pondok, tetapi ketika orang tua menyadari tentang posisi anaknya dan juga posisi dirinya, maka ketika dia menyerahkan pondok, otomatis menjadi orang tua yang sudah percaya penuh kepada pondok. Nah, sehingga ayah bunda harus tahu pondok yang akan maka menjadi tempat belajar anak-anak, sehingga mengenal dengan baik, sehingga harapannya nanti bisa memahami. Karena seorang terkait dengan kelebihan mungkin akan mudah jadi akan mudah tahu, walaupun juga seringkali juga tidak terus selamanya diingat. Tetapi terkait dengan hal yang sifatnya kelemahan bisa bertahun-tahun diingat, atau kekurangan bisa atau mungkin kekhilafan yang bisa bertahun-tahun diingat. Jadi ayah bunda sekalian, ini yang perlu kita fahamkan bersama. Sehingga meskipun anak itu nanti di pondok, maka tugas pendidikan menjadi tanggung jawab orang tua yang sudah mulai dibagi dengan pihak lain. Dalam hal ini adalah pondok. Nah, sehingga ayah bunda tidak lepas sama sekali dari tanggung jawab itu. Sehingga kita pondok pesantren Darul Iman tidak menerima konsep atau pola pandang dari orang tua bahwa anaknya itu dititipkan. Karena pondok bukan TPA, bukan tempat penitipan anak. Tapi tempat pendidikan. Ya, karena ada semacam keterbatasan pengetahuan yang dimiliki orang tua, akhirnya anak itu harus dipondokkan dengan mempertimbangkan berbagai macam pertimbangan yang lain yang harapannya di pondok akan memberikan keamanan. Selain misalnya ya keilmuan, kemandirian, keberanian, sisi kejujuran, kesabaran dan lain-lain, yang harapannya akan bisa ditemukan di pondok. Nah, jadi ayah bunda sekalian, dengan ini saya ingin sampaikan bahwa sejak awal kita sudah menggariskan kerjasama yang baik antara pondok dan orang tua, atau orang tua dan pondok, saling mengkomunikasikan, saling memberikan informasi antara orang tua dan pondok. Jadi pondok memberikan informasi kepada orang tua pun juga demikian. Karena apa? Karena dengan anak-anak itu mondok, otomatis dia ada dalam sebuah suasana yang berbeda dengan sebelumnya, kecuali yang pernah mondok. Tapi secara umum itu berbeda, dan itu butuh adaptasi. Dan itu nanti pondok menentukan sebuah cara bagaimana agar anak-anak itu mudah beradaptasi, tetapi dengan tidak mengurangi latihan mereka untuk bisa segera mendewasakan diri. Nah, ini yang harapannya ayah bunda sekalian menyadari itu dan menerima itu. Makanya kita sangat pentingkan bahwa yang akan mondok itu betul-betul memang ingin mondok. Ya,
ingin mondok memang. Ya. Jadi tidak semata-mata karena misalnya diancam oleh orang tua, gitu, diintimidasi orang tua, kalau tidak mau mondok nanti misalnya kamu tak nikahkan, atau kalau tidak mau mondok nanti semacam-macam ancaman orang tua kepada anak. Nah ini bukan begitu. Nah, bukan begitu. Jadi harapannya ada semacam kata yang sama antara ayah bunda dan ananda. Bahwa katakanlah meskipun inisiatif datang dari orang tua, tapi anak tidak keberatan. Ya, anak tidak merasa sebagai diri yang dibuang. Mengapa? Kalau umur sekian akhirnya menikah dibuang, tidak lagi berkumpul dengan orang tua. Nah, sehingga apa? Sehingga senyampang waktu masih ada, ini komunikasi dengan anak, dengan Anda itu harus sudah bisa dibereskan tentang pemilihan tempat belajar ini. Harapannya nanti kita bersama antara pihak orang tua dan juga pondok bisa saling mengisi, saling memahami, ya. Dan harapan dengan itu apa yang kita targetkan, apa yang kita rencanakan terkait dengan Anda itu bisa dicapai. Jadi ayah bunda sekalian, ini yang pertama. Yang kedua adalah bahwa orang tua harus punya semacam impian untuk anaknya. Impian untuk anaknya. Karena itulah yang diajarkan oleh Al-Quran kepada kita. Kalau impian Quran terkait dengan dunia itu Allah sudah menyebutkan dengan doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi kalau misalnya ayah bunda itu nantinya menyengok ke pondok, maka apa? Maka ayah bunda ingin mendapatkan pemandangan tentang qurrata a'yun itu, anak yang menyenangkan pandangan mata orang tua. Bukan karena kangen, kalau kangen pasti. Kalau soal kangen, tidak pakai mondok, bisa yang lain. Tetapi yang di sini penting adalah bagaimana perilaku Anda, bagaimana perkembangan kejiwaannya, bagaimana sikapnya. Mungkin ada cengengnya sudah tergerus apa tidak, dan lain-lain yang itu merupakan hal-hal yang nanti akan menghambat Anda dalam belajar. Nah, sehingga dengan qurrata a'yun harapannya ya apapun yang dilakukan oleh Anda itu nanti akan menjadi penyenang bagi orang tua, dan itu tidak lain adalah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kunci daripada kalau ingin mendapatkan penyejuk pandangan mata dari anak-anak, maka ayah bunda harus memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang menciptakan kita semua. Nah, semoga Anda termasuk di antara orang yang ditakdirkan baik oleh Allah. Ketika milih pondok ini tepat gitu. Tepat, bukan karena sudah semuanya sudah tutup, yang buka PTI akhirnya nyantolnya ke PTI. Ya, walaupun dengan rasa kecewa karena tidak misalnya tidak daftar atau tidak sempat daftar ke tempat yang dianggap favorit atau pondok-pondok favorit misalnya, akhirnya nyantolnya ke PTI. Sehingga PPTI adalah merupakan sisa harapan saja. Sisa harapan ketika semuanya sudah mentok, ya akhirnya yang tersisa adalah PPTI, sehingga persepsi sisa itu nanti akan berdampak kepada kejiwaan anak. Mengapa? Karena itu merupakan doa, sehingga nanti misalnya akan berdampak kepada ketika hal terkait dengan pengajaran, dipertanyakan pengajaran itu, ya meskipun sudah diberikan sebenarnya sudah disampaikan kepada orang tua, tapi untuk menegaskan kembali bisa jadi orang tua itu kemudian ingin bertanya-tanya apa yang dipelajari oleh anak saya. Nah, misalnya begitu kalau terkait dengan pencapaian anak tadi. Jadi ayah bunda sekalian, targetnya di dunia adalah agar mereka itu menyenangkan pandangan mata orang tuanya. Nah, kemudian akhiratnya bagaimana ya, supaya nanti mereka menjadi orang yang selamat dan bisa menolong orang tuanya. Ya, bisa menolong orang tua, bisa menjadi bisa menjadi pembatas antara orang itu dengan neraka. Nah, sebaliknya menjadi menjadi anak yang justru mendekatkan orang tua kepada surga. Ini namanya berimpian. Jadi berimpian itu tidak hanya dunia saja, tapi juga nanti akhirat. Sehingga dalam satu ayat Allah berfirman,
walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Nah, jadi orang beriman dan kemudian dia diikuti juga oleh anak-anaknya yang beriman, maka apa? Maka nanti anak itu akan dipertemukan dengan orang tuanya di akhirat. Ya. Kalau mereka adalah orang yang kaya sebelumnya, maka mereka pasti akan menolong. Ya, dan lain sebagainya. Itu terkait dengan posisi bagaimana kalau misalnya di atas, ya, usia di atas ya, di atas harapan itu ada semacam tekad yang kuat daripada kita semua untuk bisa mengantarkan Ananda kepada harapan kita. Ayo benar sekalian, ya, berikutnya yang perlu kita pahami dalam konteks pendidikan di pondok kita ini adalah bahwa prioritasnya memang adalah agama. Meskipun bukan berarti mengabaikan pelajaran umum, karena kita mengetahui juga bagaimana jenjang pendidikan yang ada di dalam pendidikan nasional, ya, yang mengharuskan ada rapot, ada ada ijazah dan lain-lain. Ya, kita berusaha untuk ya menyesuaikan dengan itu. Ya, meskipun apa? Meskipun itu bukan menjadi standar utama. Nah, jadi kalau itu sudah punya standar, itu standar syariah sebagai standar untuk menilai apakah misalnya metode atau materi pembelajaran itu sudah selaras atau tidak. Itu bisa nanti dihitung kepada tuntunan syariat kita yang dikemukakan oleh para ulama. Makanya dalam ini kita ingin mengatakan bahwasanya kalau ingin menilai benar tidaknya anak-anak kita, maka yang pertama kali nilailah kemampuannya, keterampilannya itu yang dinilai. Jadi misalnya kalau terkait dengan hafal Quran, ya yang pertama adalah hasil hafalnya berapa, terjemah, kemudian menerjemahkan ayat-ayat apa saja misalnya. Itu yang harus ditekankan atau harus diperhatikan oleh para orang tua dalam hal ini, agar tidak kemudian perpulangan itu misalnya, liburan itu misalnya, itu isinya adalah hiburan saja, mulai pagi sampai tidur lagi itu hiburan terus. Nah, jadi bagaimana membuat ritme sehingga kemudian anak kita itu tidak terjebak belajarnya, orang tua juga tidak tertekan, ya, pondok pun juga bisa melaksanakan tugasnya dengan optimal. Inilah yang kita harapkan. Jadi ayah bunda sekalian, penekanan saya pada kesempatan hari ini adalah bahwa pendidikan ini adalah kerjasama yang erat antara orang tua dan santri, orang tua dan pondok di dalam mendidik anak-anaknya, dalam mendidik anak-anak di pondok ini. Nah, dengan itu harapannya kita selalu berusaha untuk menjaga komunikasi yang seperti ini, sehingga nanti ada hal baru yang mungkin perlu kita pahami, perlu kita terkait pendidikan, itu bisa diakses oleh orang tua, oleh wali santri. Jadi kita sangat mengandalkan yang namanya keterampilan, yaitu kebisaan. Jadi kebisaan belajar itu apa? Kalau orang menggarap matematika, maka dia bisa menjawab soal-soal itu sesuai dengan. Nah, itu misalnya gitu. Makanya dalam hal ini para ayah bunda sekalian, standar pilihan kita adalah satu, kepada perilaku, kedua kepada ilmu sesuai dengan tingkatannya, sesuai dengan prioritasnya. Maka kita jangan salah prioritas yang kemudian kita tidak selaras dengan apa yang Allah gariskan. Karena kalau sudah menyimpang dari Allah, maka pertolongan pun juga akan sulit didapatkan. Jadi ayah sekalian, dalam hal ini saya ingin sampaikan selamat datang dan semangat untuk mengikuti ujian atas masuk ini, seleksi ini, dan semoga nanti anda semuanya dimudahkan oleh Allah SWT untuk bisa menyelesaikan tugasnya dan juga mendapatkan hasil yang diharapkan. Dan semoga katakanlah pondok menjadi tempat yang berjodoh dengan Ananda, sehingga nanti akan mudah untuk dikondisikan. Wallahu a'lam. Demikian dari saya, sambutan saya dalam kesempatan ini. Saya kembali kepada pembawa acara Ustaz Joko dan juga Ustaz Hendi nantinya yang akan memberikan berbagai macam penjelasan yang terkait dengan hal-hal di luar
pengajaran ya, atau hal yang lain yang sekiranya diperlukan dalam proses seleksi santri baru ini. Wallahu a'lam, demikian dari saya. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan jazakallah khairan kasir kepada Ustaz Jan telah memberikan pengantar dan pengarahannya kepada kita semuanya mengenai paradigma pendidikan yang perlu kita ketahui, perlu kita siapkan. Nah, berikutnya adalah mengenai alur seleksi yang insya Allah akan dilaksanakan besok hari Ahad pukul 8 kepada Ustadz Dendi. Sudah tersambung, kami persilakan. Jadi Ustadz Dendi melalui tempat yang lain dari kantor kepada Ustadz Dendi. Silakan, kami persilakan waktu dan tempat. Terima kasih Ustaz Joko. Mohon maaf ayah bunda sekalian, suara saya jelas? Jelas. Alhamdulillah ya. Jelas. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.